Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahannya kita diizinkan untuk bersekutu dengan firman, bersekutu dengan tubuh dan darahnya lewat perjamuan suci malam ini. Saya juga tidak lupa menyapa anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci dari Kitab Rut pasal yang kedua ayat 18 sampai 19. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja? Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Puji Tuhan. Dari apa yang sudah kita baca, dari apa yang sudah dibaca, maka di sini kita melihat Rut membawa hasil tuaian dari ladang lalu memberikannya kepada Naomi mertuanya itu. Rut membawa hasil tuaian dari ladang lalu memberikannya kepada Naomi mertuanya itu, menunjukkan bahwa Rut berada di dalam kelimpahan. Tandanya ia dapat berbagi dengan orang lain. Puji Tuhan, saya ulangi, Rut membawa hasil tuaian dari ladang lalu memberikannya kepada Naomi mertuanya itu, menunjukkan bahwa Rut berada di dalam kelimpahan. Tandanya dapat berbagi dengan orang lain. Tanda kelimpahan dapat berbagi dengan orang lain. Amin. Reaksi Naomi terhadap pemberian itu. Selanjutnya reaksi Naomi terhadap pemberian itu. 1. Naomi bertanya kepada Rut. 2. Naomi memberi pernyataan. Puji Tuhan, Naomi memberi pernyataan atau mengungkapkan isi hatinya. Puji Tuhan, reaksi Naomi terhadap pemberian itu. 1. Naomi bertanya kepada Rut. 2. Naomi memberi pernyataan kepada Rut. Kita lihat dulu, kita akan memperhatikan kedua perkara di atas. Dimulai dari tentang pertanyaan Naomi. Di manakah engkau memungut dan di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Pertanyaan Naomi, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Pertanyaan ini jelas menunjukkan bahwa Naomi sangat terheran-heran melihat hasil yang diberikan oleh Rut kepadanya. Pertanyaan ini jelas menunjukkan bahwa Naomi sangat terheran-heran melihat hasil yang diberikan oleh Rut kepadanya. Amin. 2 Korintus 9 ayat 5 sampai 6. 2 Korintus 9 ayat 5 sampai 6, baca. 2 Korintus 9 ayat 5. Iya. 2 Korintus 9 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Silakan. Demikian firman Tuhan. Iya. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku. Terus? Supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya. Agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu. Dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Puji Tuhan. Ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Terus? Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Terus? Jangan dengan sedih hati. Atau karena paksaan. Jangan dengan terpaksa. Terus? Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan. Haleluya. Perlu untuk kita ketahui bersama-sama di malam ini, menabur banyak akan menuai banyak juga.
Puji Tuhan, siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan siapa yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. B. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Puji Tuhan, maksudnya jangan dengan sedih hati dan jangan memberi dengan terpaksa. Puji Tuhan. Haleluya. Kita semua, puji Tuhan, kalau memang kita memiliki kelimpahan, tandanya kita dapat berbagi dengan orang lain. Teramat lebih di tengah ibadah dan pelayanan ini. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Tetapi kita memberi harus dengan menurut kerelaan hatinya, harus dengan menurut kerelaan hatinya, maksudnya jangan dengan sedih hati, jangan dengan terpaksa. Mengapa harus dengan kerelaan hati? Pertanyaannya, mengapa harus dengan kerelaan hati? Jawabnya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jawabnya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan kerelaan hati. Orang yang memberi dengan sukacita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ada sedikit perbedaan cara orang berbagi. Cara orang berbagi di dalam Tuhan dengan cara berbagi di luar Tuhan. Kalau berbagi di luar Tuhan, dia akan berbagi karena mencari nama, untuk mencari pujian dan hormat, supaya terlihat keberadaannya sebagai orang yang rendah hati, lemah lembut, intinya sebagai orang yang baik. Tetapi kalau dia berbagi di dalam Tuhan, pasti dia berbagi karena salib, karena sukacita, karena kasih mempelai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saya dulu waktu di luar Tuhan suka cari pamer-pamer. Tiba-tiba langsung traktir orang, tiba-tiba suka berbagi. Puji Tuhan. Tapi sebetulnya bukan karena kasih mempelai. Tetapi sekarang saya jauh lebih mengerti untuk apa saya berbagi dan untuk apa saya melakukan itu sekarang. Amin, saudaraku. Tanda kedewasaan seseorang di dalam mengikuti Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi mengapa harus dengan kerelaan hati? Jawabnya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Orang yang memberi dengan kerelaan hati. Dia sudah merasakan kasih mempelai. Orang yang membagi dengan kerelaan hati, dia merasakan kasih mempelai. Amin. Bukan karena supaya dia disebut orang baik. Puji Tuhan. Kita akan melihat persamaan dari jawaban ini. Puji Tuhan, kita akan melihat persamaan dari jawaban ini. Ayat 8. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, Ya. supaya kamu senantiasa berkecukupan Ya. di dalam segala sesuatu, Ya. dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tadi mengapa harus dengan kerelaan hati? Jawabnya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berarti orang yang memberi dalam Tuhan, berbagi dalam Tuhan adalah orang yang memiliki kasih mempelai. Amin, saudaraku. Kemudian jawaban yang sama di dalam ayat 8 ini, di sini dikatakan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Amin, saudaraku. Tadi mengapa harus dengan berbagi dengan kerelaan hati? Jawabnya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kemudian persamaan ayat yang ke-8, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Puji Tuhan. Jadi saudara, mari kita berbagi dengan cara yang bijaksana, berbagi dengan maksud berbagi karena kita memiliki kasih mempelai. Jangan kita berbagi dengan cara-cara karena kepentingan-kepentingan yang lain, karena itu tidak akan bermanfaat, tidak akan ada mendatangkan keuntungan, melainkan merugikan diri sendiri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ingat, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Amin. Puji Tuhan. Sebab jangan berhitung-hitung. Kalau kita memang memiliki kasih yang limpah, maka kita akan berbagi oleh karena kasih mempelai. Tapi perlu diketahui, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Sebab itu
Jangan kita lagi merasa rugi ketika kita berbuat sesuatu di tengah ibadah dan pelayanan ini, atau berkorban di tengah ibadah dan pelayanan ini, atau berhitung-hitung. Puji Tuhan, jangan berhitung-hitung apa untung apa ruginya, jangan berhitung-hitung. Tetapi kita melakukan itu karena kasih mempelai. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, tadi persamaan jawaban yang datang, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Tujuan dari kasih karunia supaya, boleh baca ayat 8 kembali? Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Iya, terus Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia supaya tujuannya? Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Iya. Puji Tuhan, kelimpahan kasih karunia tujuannya supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, bahkan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Puji Tuhan, haleluya. Jadi saudara, dengan kita memperoleh pengertian semacam ini, tentu kita tidak akan lagi berhitung-hitung di dalam hal berbagi, di dalam hal berbagi, mengerti tentang pekerjaan Tuhan. Tetapi mari kita berhitung-hitung di dalam berbagi kepada yang bukan pekerjaan daripada Tuhan, supaya kita jangan dirugikan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu memang kita perlu menyingkir dari perasaan manusia daging. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, perlu menyingkir dari perasaan manusia daging, supaya kita bisa mengerti kepada siapa kita berbagi, kepada siapa kita melakukan hal-hal yang untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Perlu kita menyingkir dari perasaan ini loh, perasaan manusia daging ini, supaya kita jangan salah di dalam hal berkorban kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Kemudian tujuan dari kasih karunia itu supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Ini loh, kelimpahan kasih karunia. Supaya kita berkecukupan dalam segala sesuatu, tidak berhenti sampai di situ, bahkan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bahkan berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Nah, sekarang itu pertanyaan Naomi, kepada siapa kamu bekerja? Sekarang pernyataan atau tentang pernyataan atau perkataan Naomi. Sekarang kita akan melihat tentang pernyataan atau perkataan Naomi kepada Rut. Puji Tuhan, kita kembali dulu membaca, tidak usah lagi ditulis. Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-19 tadi, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, Ya. di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Tadi penjelasan tentang pertanyaan sudah. Amin, saudaraku. Sudah. Sekarang penjelasan tentang pernyataan, bukan pertanyaan. Pernyataan atau perkataan Naomi kepada Rut menantunya itu. Lihat perkataannya, setelah bertanya lalu berkata. Terus diberkatilah orang yang telah memperhatikan engkau puji itu. Tuhan, diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Puji Tuhan. Haleluya. Tentang pernyataan atau perkataan Naomi kepada Rut menantunya itu, diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Puji Tuhan. Dari pernyataan atau ungkapan Naomi tersebut terlihat ucapan syukur di dalamnya atau ucapan terima kasih kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Dari pernyataan ini terlihat ucapan syukur yang dalam atau ucapan terima kasih terucap dari mulut Naomi mertua Rut. Dapat dipahami?
Dari pernyataan atau ungkapan Naomi tersebut terlihat ucapan syukur yang sangat mendalam atau ucapan terima kasih. Puji Tuhan. Memang kalau kita sudah merasakan bagaimana kasih karunia itu limpah dalam setiap kehidupan kita, tanpa sadar itu otomatis dari mulut ini keluar ucapan syukur yang sangat mendalam, ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Naomi ini seorang ibu. Ibu itu gambaran dari seorang gembala. Puji Tuhan, gembala yang memberi pimpinan yang baik, teladan yang baik perlu diikuti pimpinannya, contoh teladan yang diberikannya. Termasuk di dalam hal mengucap syukur yang sangat mendalam serta berterima kasih kepada Tuhan yang sangat tinggi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, 2 Korintus 9 ayat 9 sampai 11. 2 Korintus 9 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Seperti ada tertulis. Ya. Ia membagi-bagikan, Nah. ia memberikan kepada orang miskin. Iya, ini limpahkan. Inilah kasih karunia yang dinyatakan kepada orang miskin terus. Kebenarannya Iya. tetap untuk selamanya. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur Menyediakan benih kepada penabur terus. dan roti untuk dimakan. Dan roti untuk dimakan, hal yang senada. Bagian B terus. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi Ia kamu. juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, bagi kita, saya dan saudara. Terus dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buahan kebenaranmu. buah-buah kebenaranmu, ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Iya, terus. Yang membangkitkan syukur kepada Allah. Iya, membangkitkan syukur yang dalam kepada Allah oleh karena kami, pelayanan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tuhan yang menyediakan bagi penabur atau bagi kita dan sekaligus menumbuhkan buah kebenaran, yaitu diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Amin. Tuhan yang menyediakan bagi penabur, bagi kita, bagi saya dan saudara, sekaligus menumbuhkan buah kebenaran, yaitu diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Oleh kemurahan hati itu akan membangkitkan syukur yang dalam dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Allah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Demikian halnya jemaat di Korintus mengucap syukur yang mendalam oleh karena pelayanan Rasul Paulus berbagi kasih terhadap sidang jemaat di Korintus, sehingga sidang jemaat di Korintus ini mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan. Jangan kita lupa mengucap syukur dan terima kasih. Ingat latar belakang kita sebelum kita dipanggil di dalam Tuhan. Kita ini bukankah kita ini bangsa kafir, bangsa yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal ibadah, tidak mengenal pelayanan, tidak mengenal pengajaran mempelai, dan tidak digembalakan oleh pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Tetapi setelah Tuhan limpah kasih karunia, menyediakan benih kepada penabur kepada kita, serta menyediakan roti untuk dimakan, lalu di situ kita boleh merasakan terima kasih setinggi-tinggi, mengucap syukur yang dalam dan mengucap terima kasih setinggi-tingginya kepada Tuhan. Mengucap syukur itu angkat dua tangan, bukan mengepal dua tangan. Angkat dua tangan. Itu mengucap syukur. Terima kasih. Tidak ada terima kasih supaya saya, tidak ada begitu. Amin. Amin. Ingat keberadaanmu dulu, ingat. Belajar terima kasih kepada Tuhan. Kita bukan siapa-siapa, bangsa kafir saja. Hina, miskin, papa, orang yang terbuang. Kalau sudah menerima kelimpahan kasih karunia, selayaknya kita mengucap syukur yang dalam. Jangan lagi berbagi dengan perasaan yang bodoh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah,
Selanjutnya, saudara, oleh kemurahan hati itulah, kemurahan hati Tuhan membangkitkan syukur dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Allah. Ayat 12 sampai 13. Sebab pelayanan kasih Ya. yang berisi pemberian ini. Nah, pelayanan kasih isinya pemberian, toh? Amin, saudara. Amin. Pelayanan kasih isinya kan pemberian. Tuhan beri banyak kemurahan kepada kita. Tuhan berikan pembukaan firman. Itu merupakan kemurahan yang besar bagi kita. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Jangan sampai kita lupa kepada si pemberi. Kadang-kadang karena perasaan ini jadi bodoh. Jangan lupa kepada si pemberi. Puji Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jangan lupa kepada si pemberi. Puji Tuhan. Bersyukur mengerti firman pengajaran mempelai. Siapa yang memberikan? Tuhan Yesus. Jangan lupa. Jangan kau tiba-tiba ajak temanmu ke mall, engkau ajak makan-makan di sana. Sementara pekerjaan Tuhan engkau lupa. Puji Tuhan. Haleluya. Dari firman ini kita harus lebih dewasa lagi, ya. Amin, saudara. Harus banyak dewasa. Jangan bawa lagi perasaanmu itu. Itu kan yang membuat kita gagal selama ini. Puji Tuhan. Haleluya. Lupa kepada si pemberi. Kita diberkati karena Tuhan yang memberi. Kita dapat pekerjaan karena Tuhan yang memberi. Kita dapat gaji karena Tuhan yang memberi. Kemudian gaji tahun makin tambah karena Tuhan yang memberi. Kalau Tuhan tutup bisa. Kenapa nggak bisa? Ayo, belajar seperti si Rut. Bangsa kafir tapi bijaksana. Mengerti apa yang dikerjakan. Dia tidak bawa perasaannya. Memang sebelum di dalam Tuhan memang banyak kebodohan, tapi kalau sudah di dalam Tuhan harus bijaksana. Kan lewat pelayanan kasih ini kita boleh menikmati pemberian dari Tuhan. Betul? Amin. Kenapa lupa? Puji Tuhan. Ulangi lagi ayat 12 sampai 13. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini Iya. bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang Bukan kudus, saja mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, terus tetapi juga melimpahkan iya. syukur kepada Allah. Perhatian. Lewat pelayanan kasih yang berisi pemberian bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur yang dalam kepada Allah. Dan mengucap terima kasih kepada Tuhan setinggi-tingginya. Itu pemberian yang disertai dengan kerelaan. Itu pemberian yang disertai dengan sukacita. Lalu ayat 13. Dan oleh sebab kamu Ya. telah tahan uji dalam Ya. pelayanan itu, Ya, terus mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. jadi ya orang lain juga memuliakan Allah karena ketaatan kamu di dalam berbagi, terus Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu Ya. dengan mereka dan dengan semua jadi orang. ayat 13 ini oleh kemurahan hati tadi. Tadi kan Allah yang memberikan benih kepada penabur sehingga ditumbuhkanlah kemurahan hati itu di dalam hati kita, betul? Ditumbuhkanlah buah kebenaran, itulah kemurahan hati di dalam hati kita. Dan oleh kemurahan hati di dalam hal berbagi, orang lain juga akan turut memuliakan Allah. Kan tadi Allah memberikan benih, toh? Lalu ditumbuhkanlah buah kebenaran, salah satunya kemurahan hati. Dan kalau kita hidup dengan murah hati di tengah ibadah dan pelayanan, orang turut memuliakan Tuhan.
Kiranya dapat. Tapi kalau dengan cara manusiawi tidak. Dia hanya turut engkau, bukan turut Tuhan. Engkau yang dimuliakan, bukan Tuhan yang dimuliakan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah mimpi saya beberapa waktu lalu. Terlihat hijau tapi sepi, karena tidak ada kematian dan kebangkitan. Lalu seorang putri itu berkata kepada saya, itulah dia, dengan cara Texas. Oh, saya kenapa Texas? Oh, kebebasan. Tapi terlihat daun hijau. Terlihat ada kebenaran, tapi tidak ada pengalaman kematian. Sebetulnya sepi hidupnya, karena gaya hidup dengan kebebasannya. Itu saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu, betul? Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita kembali membaca Rut pasal yang kedua. Puji Tuhan. Kan enak toh tergembala, kita terus diperiksa, kita diluruskan. Kalau ada yang salah, yang bengkok diluruskan, enak toh? Apa saudara kalau bengkok-bengkok diluruskan, saudara marah-marah? Puji Tuhan. Amin, saudara. Supaya kita mengerti, kan Tuhan yang tadi memberi benih, kan bukan orang lain. Benih kasih mempelai, benih firman Tuhan, benih roh Tuhan dikasih. Tumbuhlah buah kebenaran, salah satunya kemurahan hati. Lewat kemurahan hati kita berbagi. Orang lain turut memuliakan Tuhan, tapi harus dengan cara Tuhan. Jangan dengan cara perasaan manusia daging. Nanti engkau yang dimuliakan, bukan Tuhan yang dimuliakan. Tapi kalau dengan cara Tuhan, Tuhan yang dimuliakan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pelayanan kasih berisi pemberian. Kita sudah banyak menerima dari kemurahan Tuhan. Sudah banyak. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita kembali membaca Rut pasal yang kedua, ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, Ya. di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Reaksi Naomi, satu, bertanya kepada Rut, terus Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. reaksi yang kedua, dia mengungkapkan isi hatinya dengan berkata, diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu, terus Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja. Singkatnya, Rut bekerja di ladang Boas. Ya, singkatnya Rut bekerja di ladang Boas. Hal tersebut diberitahukannya untuk menjawab pertanyaan Naomi mertuanya itu. Rut bekerja di ladang Boas. Hal tersebut diberitahukannya untuk menjawab pertanyaan Naomi mertuanya itu. Biarlah kiranya kita senantiasa berada di ladang Tuhan. Biarlah kiranya kita berada di ladang Tuhan. Dan jangan kita pergi ke ladang yang lain. Biar kiranya kita senantiasa berada di ladang Tuhan. Jangan kita berada di ladang yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Boas rohani itu menunjuk pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Boas rohani itu menunjuk pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Rut 2 ayat yang ke-8. Tadi, biarlah kiranya kita berada di ladang Tuhan, jangan kita pergi ke ladang yang lain. Puji Tuhan. Singkatnya, Rut bekerja di ladang Boas. Sebab itu biarlah kiranya kita berada di ladang Tuhan dan jangan kita pergi ke ladang yang lain. Sebab Boas rohani itulah gambaran daripada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itu Boas rohani. Rut 2 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut. Puji Tuhan. Rut sudah berada di ladang Boas. Memungut jelai gandum. Lalu Boas berkata kepada Rut, terus? Dengarlah dahulu anakku. Ya. Terus? Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Terus? Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Iya, terima kasih. Boas berkata kepada Rut, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain.
dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Puji Tuhan. Saudara, kalau saat ini kita berada di ladang Tuhan, tentu karena kemurahan Tuhan. Kalau kita dipercaya untuk melayani di tengah ibadah pelayanan dalam kandang penggembalaan yang disebut ladang Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Banyak di antara kita sebelum tidak menyadari kalau akhirnya saat ini berada di ladang Tuhan. Lebih-lebih lagi kita digembalakan oleh pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Dahulu kita tidak menyadari itu semua. Tetapi lihatlah kasih mempelai. Itulah Boas rohani. Berkata kepada Rut, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Puji Tuhan. Haleluya. Biar kiranya kita menjadi satu kehidupan yang dengar-dengaran. Mengapa? Supaya kita senantiasa berada di ladang Tuhan. Boas rohani itulah Tuhan Yesus Kristus. Biar kita senantiasa berada di ladang Tuhan. Haleluya. Saudaraku, Boas berkata kepada Rut, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Artinya, biarlah kita senantiasa bekerja di ladang Tuhan, dan jangan kita membawa diri kita kepada ladang yang lain. Ladang yang lain antara lain ladang si pemalas, satu ladang dunia, dua ladang si pemalas. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Amin, saudaraku. Ladang yang lain itu menunjuk satu ladang dunia, dua ladang si pemalas. Karena kedua ladang tersebut, ladang dunia dan ladang si pemalas, hanya menghasilkan onak dan duri. Ladang dunia dan ladang si pemalas hanya menghasilkan onak dan duri. Ini onak dan duri ini yang menyakiti hati gereja Tuhan. Onak dan duri ini yang selalu menusuk dan menyakiti hati gereja Tuhan. Sebab itu jangan kita pergi ke ladang lain, ya. Puji Tuhan. Ladang lain itulah ladang dunia dan ladang si pemalas. Di dalam kedua ladang ini tumbuh onak dan duri yang akan menusuk dengan tajam, yang menusuk dan menyakiti kehidupan dari gereja Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Biar kita terus bertahan di ladang Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua sebagai raja dan mempelai pria surga di dalam kemuliaan dan kesempurnaannya. Di situ kita boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Kita tidak akan mungkin tersakiti oleh onak dan duri, karena di dalam ladang Tuhan tidak ada onak dan duri. Tapi di ladang lain akan tumbuh onak dan duri, menusuk, menyakiti hati gereja Tuhan. Itu harus dicamkan. Ayo bertahan, Mama Moni bertahan, siapapun kita di sini bertahan di ladang Tuhan. Hanya di ladang lain, karena di ladang lain tumbuh onak dan duri, menusuk dengan tajam, menyakiti hati kita masing-masing. Jangan mau tersakiti oleh karena kebodohan. Tetapi kalau kita memang sengsara karena salib, aniaya karena firman, itu kasih karunia. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat ladang dunia dan ladang si pemalas, seluruhnya ditumbuhi onak dan duri. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Ditumbuhi oleh onak dan duri. Saudara, keterangan ladang si pemalas. Ladang si pemalas seluruhnya ditumbuhi onak dan duri. Seluruhnya
ditumbuhi onak dan duri, sehingga datanglah A. kemiskinan seperti seorang penyerbu, B. kekurangan seperti orang yang bersenjata. Pendeknya, saudaraku, pendeknya, kalau berada di ladang si pemalas, dikepung dan mengalami ancaman maut sampai kita tidak berdaya. Coba kita lihat ayat itu, Amsal 26. Amsal 26. Amsal 26 ayat 30 sampai 34. Amsal 24 maksud saya. Ayat 30 sampai 34 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku melalui ladang pemalas. Lihat ladang si pemalas. Terus Dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. orang pemalas itu selain jahat tidak berakal budi. Jadi malas itu lihat ya. Kalau perumpamaan tentang talenta, si pemalas disebut orang jahat. Tetapi kalau berkaitan dengan ladang, si pemalas disebut orang yang tidak berakal budi. Jadi orang malas pasti jahat, orang malas pasti tidak berakal budi, tidak memiliki hikmat. Makanya jangan biarkan diri malas. Biar sudah sampai di rumah, jangan malas. Masih banyak di antara kita menjadi kehidupan si pemalas? Masih banyak? Pasti tidak berakal budi. Tidak tahu apa yang diperbuatnya. Orang yang tidak berakal budi tidak tahu apa yang diperbuatnya. Dan orang malas, menurut cerita tentang talenta, dalam Matius 25 disebut orang jahat. Si pemalas jahat, si pemalas itu tidak berakal budi. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Lalu lihatlah ladang si pemalas. Terus Lihatlah, ya, semua itu ditumbuhi onak, onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, ditumbuhi onak dan duri. Terus dan temboknya ya, juga roboh. tidak ada perlindungan. Ini ladang si pemalas, tidak ada perlindungan dari Tuhan. Bebas dimasuki oleh binatang buas. Temboknya sudah roboh. Tidak, artinya tidak ada lagi perlindungan, penjagaan dari Allah, sehingga bebas dilalu-lalangi oleh binatang buas. Puji Tuhan. Binatang buas itu menunjuk kepada hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging yang jahat. Terus Aku memandangnya, lihatlah, perhatikanlah. Terus aku memperhatikannya, pandang, perhatikan, lihatlah. Terus aku melihatnya, ya, dan menarik suatu pelajaran. puji Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah memperlihatkan semua itu. Ayo tariklah pelajaran yang baik. Dapatlah kita nanti mengambil kesimpulan. Kalau kita sudah melihat ladang si pemalas. Lihat. Terus Tidur sebentar lagi, itu ladang si pemalas. Tidur sebentar lagi. Terus mengantuk sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Harusnya mengantuk dulu baru tidur. Tapi tidur, mengantuk. Terus melipat tangan sebentar lagi, melipat tangan. Lipat tangan, tidak mengerti bekerja, lipat tangan saja. Terus untuk tinggal bersama. berbaring lagi. Itu si pemalas. Jadi si pemalas cirinya tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Itu saja pekerjaannya. Kalau di dalam Amsal yang lain, persis seperti engsel yang tinggal pada tempatnya, berputar-putar hanya di sekitar itu. Jadi si pemalas itu, si pemalas itu sama seperti engsel. Hanya tinggal di seputar tempat tidur saja. Itu saja zonanya, tidak lebih tidak kurang. Maka kalau sudah melayani Tuhan, kalau ada kekurangan apapun, di bidang apapun, sesuai karunia jabatan yang dipercayakan, pelajari terus di rumah. Jangan tidur, mengantuk, lipat tangan, berbaring lagi. Hanya ditumbuhi onak dan duri. Kalau dia rajin, tidak mungkin ditumbuhi onak dan duri. Nah, setelah tumbuh onak dan duri, tersakiti terus.
hati Tuhan tersakiti terus. Kalau berani menusuk hati Tuhan, pasti berani menusuk hati orang lain. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Amin. Terus, Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu. dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Puji Tuhan. Pendeknya dikepung dan mengalami ancaman sampai tidak berdaya lagi. Tidak ada orang miskin dan orang yang kekurangan memiliki kuasa. Orang miskin dan orang yang kekurangan itu tidak berdaya. Sebab itu kita patut bersyukur kepada Tuhan dengan syukur yang dalam, dan kita patut berterima kasih kepada Allah kita karena Tuhan izinkan kita untuk berada di ladang Tuhan. Tuhan izinkan kita berada di ladang Tuhan. Itu kemurahan yang luar biasa, kemurahan yang tiada teranya. Kalau kita ada di ladang si pemalas, ditumbuhi onak dan duri, menusuk dan menyakiti hati Tuhan. Dan kalau berani menusuk dan menyakiti hati Tuhan, pasti berani juga menusuk dan menyakiti hati sesama. Puji Tuhan. Saya berharap sekali setiap kali mendapatkan pernyataan dari Tuhan, kiranya segera langsung ditangkap, kiranya segera langsung dipegang dengan erat, jangan dilepaskan sampai firman itu mendarah daging. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Demikian juga dengan ladang dunia, menghasilkan onak dan duri. Mari kita lihat ladang dunia. Puji Tuhan, menghasilkan onak dan duri. Markus 4 ayat 19. Atau 1 Markus 4 ayat 19. Baca. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Baca ayat 18. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ya. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Ya. Itulah yang mendengar firman itu. Ya, ditaburkan di semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu. Terus? Lalu kekhawatiran dunia ini. Dunia menimbulkan kekhawatiran terus. Dan tipu daya kekayaan. Ya. Dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu Ya. sehingga tidak berbuah. Puji Tuhan. Ladang dunia. Singkatnya, ladang dunia menghasilkan kekhawatiran. Itu juga merupakan onak dan duri. Ini yang menyakiti hati Tuhan dan menyakiti diri sendiri. Kekhawatiran itu sangat menyakitkan loh, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian yang kedua. Yang pertama dulu ya, kita lihatlah ladang dunia menghasilkan onak dan duri. Yang pertama dulu, Kejadian 2. Jangan dulu kita baca itu, Kejadian 2 dulu, Kejadian 3. Kejadian 3. Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 17-18 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Terus? Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Ya. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon. Ya, mendengar perkataan istri. Berarti tidak taat kepada firman. Kan firman itu pertama-tama kan diberikan kepada Adam, bukan kepada Hawa. Sebelum Hawa ada, firman itu sudah dinyatakan kepada Adam. Baru dibentuklah Hawa. Karena binatang tidak layak menjadi penopang di tengah ibadah dan pelayanan. Amin, saudaraku. Amin. Binatang tidak layak menjadi penopang. Dibangunkanlah Hawa. Tetapi rupanya seiring berjalannya waktu, akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sebab mereka melanggar hukum Allah. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Adam mendengarkan perkataan istrinya, menunjukkan bahwa Adam tidak taat kepada firman.
Maka jangan pakai perasaan mengikuti Tuhan ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Nggak tahu ya, apakah si Adam ini tunduk di ketiak istri DKI, ataukah Adam ini terlalu sayang kepada istrinya, lupa kepada Tuhan. Saya tidak mengerti. Padahal perintah itu pertama-tama diberikan kepada Adam. Kok akhirnya dia lebih mendengarkan suara istri daripada mendengarkan perintah Tuhan? Singkatnya dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, kenapa Adam seperti itu? Maka timbul pertanyaan, apakah dia berada di bawah ketiak istri atau terlalu sayang menjadi berhala? Kita harus tahu susunan siapa yang jadi kepala. Sesuai dengan 1 Korintus 11. Allah Kristus suami, istri, anak. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu baca. Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, Ya. jangan makan daripadanya. Iya, toh. Terus? Maka terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah tanah dunia, terus Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu Ya. dari tanah seumur hidupmu. tanah dunia ini, terus Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya ini bagimu. ladang dunia, menghasilkan semak duri dan rumput duri, terus Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. itulah ketidaktaatan Adam. Rumput duri, onak dan duri, itulah ketidaktaatan Adam kepada perintah Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itu ladang dunia, tidak taat kepada firman. Lihat orang dunia, mana ada orang dunia taat kepada firman? Intinya kalau tidak tergembala binasa. Jadi jangan kita beralasan tidak perlu ke gereja, yang penting hati itunya Pak Pendeta. Oh, tidak pernah ke gereja. Lebih-lebih lagi harus tergembala. Sebab Yesus gembala agung. Dia pemelihara jiwa. Jiwa selamat kalau tergembala. Tidak tergembala hanya sekedar datang ibadah sebagai rutinitas, karena disebut Kristen lahiriah, ya tidak selamat. Harus tergembala. Kalau domba tergembala dalam Injil Yohanes 10, 1, dengar-dengaran kepada gembala. Nah, itu keberhasilan. 2, mengikuti gembala. Tidak mengikuti cara dunia, tidak mengikuti kata hati lagi, tidak mengikuti kata roh jahat, roh najis lagi. Nah itu, jadi harus tergembala. Tekun 3 macam pada pokok. Itu gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Jadi pola tabernakel itu merupakan gambaran dan bayangan dari tata cara ibadah pelayanan di surga. Apa yang terikat di bumi terikat di surga. Sesuai Ibrani pasal yang ke-5 ayat 8. Ibrani 8 ayat ke-5. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 2, Markus 4 ayat 19. Markus 4 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Ya. Itulah yang mendengar firman itu. Ya. Lalu kekhawatiran dunia ini Ya. dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit Ya. firman itu sehingga Puji tidak Tuhan. berbuah. Ladang dunia juga menghasilkan onak dan duri. Itulah kekhawatiran dunia ini. Itulah kekhawatiran dunia. Jadi onak dan duri ini betul-betul menyakiti, menusuk dan merugikan gereja Tuhan. Amin, saudaraku. Kekhawatiran itu bagaikan duri yang menusuk loh, saudara. Itu sangat menyakiti. Saya beda ya. Setelah di dalam Tuhan, kekhawatiran saya memang begitu. Setelah dalam Tuhan, kekhawatiran itu jauh sekali berkurang. Kalaupun memang ada kekhawatiran, tapi sudah jauh berkurang. Dahulu kekhawatirannya luar biasa. Khawatir tidak makan, khawatir tidak minum, khawatir tidak ada pakaian.
tidak ada makan, minum, dan pakaian. Khawatir akan masa depan. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah ladang dunia. Tidak ada orang dunia yang tidak khawatir. Semua orang dunia khawatir. Walaupun dia memiliki harta, kekayaan, uang yang banyak, emas dan perak, kedudukan, jabatan yang tinggi, tetap dilanda dengan kekhawatiran. Itu duri yang menusuk. Puji Tuhan. Tetapi setelah di dalam Tuhan, segala kekhawatiran tidak nampak lagi. Kan enak tuh kalau di ladang Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Markus 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Ayat 26 pun boleh sampai 27. Hal kekhawatiran boleh ayat 25 sampai 27. Karena itu aku berkata kepadamu, Ya. janganlah khawatir akan hidupmu, Ya. akan apa yang hendak kamu makan Ya. atau minum. Terus? Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, Ya. akan apa yang hendak kamu pakai. Terus? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Terus? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya. Pandanglah burung-burung di langit yang Ya. tidak menabur dan tidak menuai, Ya. dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Terus? Namun diberi makan oleh Bapa. Dipelihara oleh Bapa di surga. Terus? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Terus? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Terima kasih. Saudaraku, jangan khawatir akan hidup. Puji Tuhan. Jangan juga khawatir akan tubuh. Mengapa? Karena hidup lebih penting dari apa yang akan kita makan dan apa yang akan kita minum. Amin. Kemudian tubuh juga jauh lebih penting dari apa yang akan kita pakai. Jangan khawatir dengan hidup. Amin. Jangan khawatir dengan tubuh. Sebab hidup lebih penting dari makanan, minuman. Tubuh lebih penting dari apa yang dipakai. Mari kita belajar. Belajar memandang burung-burung di langit. Artinya belajar untuk terus mengerahkan pandangan dan perhatian kita kepada perkara di atas, perkara rohani. Bukan lagi perkara di bawah, perkara lahiriah. Mari kita senantiasa memperhatikan ibadah pelayanan, kegiatan-kegiatan roh yang ada di dalamnya. Itu saja yang harus kita perhatikan. Lihat burung di udara. Tidak menabur dan tidak menuai, tetapi juga tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan atau dipelihara oleh Bapa di sorga. Lebih lagi manusia, ciptaan yang paling mulia dari semua ciptaan Allah. Amin, saudaraku. Tinggal perhatikan perkara di atas saja. Jangan sibuk melulu perhatikan perkara di bawah. Pasti dipelihara. Pasti dipelihara. Itu saja. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, timbul satu pertanyaan. Siapakah di antara kita oleh karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa oleh karena kekhawatiran dapat menambah sehasta jalan hidupnya? Umurnya tambah terus. Karena khawatir umurnya panjang terus. Karena khawatir hidupnya dipelihara Tuhan. Karena khawatir diberkati oleh Tuhan. Tidak ada seperti itu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Sampai dengan ayat 28 sampai 29. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Terus Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Ya. yang tumbuh tanpa bekerja dan Ya. tanpa meminta. Terus Namun aku berkata kepadamu, Ya. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. puji Tuhan.
Kalau kita berada di ladang Tuhan, perhatikan baik-baik, kalau kita berada di ladang Tuhan, keadaan kita sama seperti bunga bakung yang tumbuh tanpa bekerja, tumbuh tanpa meminta. Amin. Artinya Tuhan akan membentuk, merajut tabiat, karakter, pola tingkah dan perilaku kita menjadi suatu kehidupan yang berperilaku indah, bahkan lebih indah dari pakaian Salomo. Kalau kita ada di ladang Tuhan, Tuhan yang membentuk karakter kita, sehingga tabiat, perilaku, pola tingkah kita menjadi suatu kehidupan yang indah. Karena Tuhan yang membentuk, dan keindahan dalam hidup ini lebih indah dari pakaian Salomo. Puji Tuhan. Haleluya. Biar kita dibentuk, biar kita ada di ladang Tuhan, supaya Tuhan bentuk kehidupan kita ini, supaya Tuhan pintal kehidupan kita ini, Tuhan merajut kehidupan kita ini, sehingga kehidupan kita ini menjadi satu kehidupan yang indah, lebih indah dari pakaian Salomo. Mengapa digambarkan dengan Salomo? Karena Salomo itu adalah seorang raja yang kaya raya. Kekayaannya sampai saat ini tidak ada yang melebihi kekayaan Salomo, siapapun sampai saat ini. Puji Tuhan. Tapi pembahasan tidak sampai ke sana. Jadi supaya kehidupan kita ini menjadi indah, maka kita harus ada di ladang Tuhan. Maka pada akhirnya kehidupan daripada Rut, bangsa kafir, bangsa Moab, bangsa kafir, menjadi satu kehidupan yang indah karena Tuhan yang membentuk kehidupannya. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Seperti yang dinyatakan di dalam ayat 29, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Amin, saudaraku. Amin. Kita kembali membaca Rut 2 ayat 20. Rut 2 ayat 20, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya. Ya, kita maju pada ayat berikutnya. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, terus diberkatilah kiranya orang itu ya, oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya. Tuhan itu rela mengaruniakan kasih setianya. Tuhan itu setia. Kalau kita tidak setia, Tuhan setia. Dan dia menyatakan kasih setia dengan segala kerelaan, tidak terpaksa. Kita saja yang terpaksa uring-uringan, bahkan uring-uringan kalau diajak untuk berkorban. Padahal pelayanan kasih isinya pemberian. Kita menerima dari Tuhan. Setelah menerima uring-uringan. Kan sudah terbalik toh dunia ini. Nah itu tandanya dunia ini sudah terbalik. Diganti dengan dunia yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru. Itu mempelai Tuhan. So, itu jangan terbalik-terbalik supaya kita jadi mempelai Tuhan nanti. Jangan uring-uringan supaya jadi mempelai Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terus yang mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Ya, terus lagi kata Naomi kepadanya, ya, orang itu kaum kerabat kita. Ya. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Puji Tuhan. Dalam ayat ini kita dapat melihat kembali pernyataan Naomi kepada Rut sebanyak 2 kali. Yang pertama, Naomi berkata, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan. Ya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang yang hidup dan yang mati. Artinya, saudaraku, tindakan Boas kepada Rut adalah tanda kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel dan bangsa kafir.
Amin. Tindakan Boas kepada Rut adalah tanda kasih setia Tuhan. Kasih setianya dinyatakan dengan segala kerelaan, tidak terpaksa, baik kepada bangsa Israel maupun kepada bangsa kafir. Kasih setianya dinyatakan dengan segala kerelaan kepada orang yang mati dan orang yang hidup. Yang hidup, orang yang mati, yang orang-orang yang hidup dan orang yang mati. Yang hidup itu menunjuk bangsa Israel, Yahudi. Sedangkan yang mati itu menunjuk bangsa kafir. Jadi Tuhan menyatakan kasih setianya dengan segala kerelaan, tidak terpaksa, baik bagi bangsa Israel yang hidup, baik juga bagi bangsa kafir yang mati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Naomi itu bangsa Israel. Rut itu bangsa kafir. Tuhan menyatakan kasih setianya dengan segala kerelaan, bukan saja kepada bangsa Israel, orang Yahudi, tetapi nyatanya juga kepada orang yang mati, bangsa kafir. Bangsa kafir itu bangsa yang mati. Bangsa kafir itu bangsa yang mati loh, saudara. Saya tidak boleh sombong. Kalau kita Tuhan masih beri kesehatan, kesempatan, kemauan, sehingga kita boleh mengerjakan semuanya itu karena kemurahan loh ya, saudara. Amin. Kita ini tulas liar yang dicangkokkan kepada pokok zaitun. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Lihat. Demikian firman Tuhan. Ya. Semuanya adalah kasih karunia. Judulnya, perikopnya, semuanya adalah kasih karunia. Dinyatakan kepada bangsa kafir, yaitu jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus yang ada di Asia Kecil. Puji Tuhan. Itu bangsa kafir. Lihat. Bangsa kafir di luar Tuhan, sebelum dalam Tuhan, terus kamu dahulu sudah mati. Iya, bangsa yang mati. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Terus kamu hidup di dalamnya. Iya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Terus Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Iya. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Iya. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Itu bangsa kafir. Terus Dan menuruti kehendak daging. yang jahat. Terus Dan pikiran kami yang jahat. Terus Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. mati. Terus Sama seperti mereka yang lain. puji Tuhan. Haleluya. Yang dahulu hidup jauh dari Allah, itulah bangsa kafir, sudah dianggap mati. Sudah dianggap mati. Amin. Mengapa demikian? Karena bangsa kafir, bangsa yang di luar Tuhan, yang bukan bangsanya Tuhan, hidup di dalam perhambaan dosa. Yaitu satu, mengikuti jalan dunia ini. Itu bangsa kafir, bangsa yang bukan bangsanya Tuhan, bangsa yang di luar Tuhan, berada di dalam perhambaan dosa. Mengapa? Karena satu, mengikuti jalan dunia ini. Perlu untuk diketahui, jalan dunia ini adalah jalan yang berujung kepada tepi maut, berujung kepada kebinasaan. Sebab itu jangan kita terlena di dunia ini. Saya juga sempat menyampaikannya bahwa kita ini berasal dari Tuhan. Tetapi karena Adam dan Hawa melanggar dosa, melanggar hukum Allah, jatuh dalam dosa, Adam tidak taat kepada firman Tuhan, sehingga mereka diusir dari Taman Eden, bagaikan kita dilemparkan ke dunia ini sekarang. Tetapi pada dasarnya dalam Ibrani pasal 11
Di situ dikatakan bahwa kita ini berasal dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Maka kita juga harus suatu kali kelak kembali kepada Dia. Maka tidak boleh kita terlena di dunia ini. Kita akan kembali ke tanah air surgawi. Karena tanah air kita bukan di dunia ini. Kita berasal dari Tuhan, harus kembali kepada Tuhan. Tidak boleh terlena di dunia ini. Apapun yang sudah kita alami, yang kita terima, berkat-berkat sebagai kemurahan dari Tuhan, tidak boleh terlena di dunia ini. Tetapi kita lihat bangsa kafir, bangsa yang bukan bangsanya Tuhan, di luar Tuhan, mereka itu mengikuti jalan dunia. Puji Tuhan, jalan dunia ini jalan yang berujung kepada tepi maut, berujung kepada kebinasaan. Sebab itu banyak orang menyangka jalannya lurus, tetapi berakhir dengan kebinasaan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Berujung pada tepi maut, berujung kepada kebinasaan. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama ini akan berlalu, diganti dengan langit bumi yang baru, itulah mempelai Tuhan. Selalu kamu ikuti firman si Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Itu bangsa kafir mengikuti jalan dunia. Iya. 2, tadi sudah dibaca, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Taat kepada penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh jahat di udara dengan segala tipu dayanya. Akibatnya, boleh baca dulu ayat 2 lagi, supaya jangan lupa dulu. Kamu hidup di dalamnya, Ya. karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Itu bangsa kafir di luar Tuhan mengikuti jalan dunia, berujung kepada tepi maut, mengakhiri tepi maut, ujung kebinasaan. Yang pertama, terus Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. itu yang kedua, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh jahat di udara dengan segala tipu dayanya. Akibatnya, bangsa kafir mendurhaka, memberontak kepada Tuhan. Akibatnya bangsa kafir memberontak, mendurhaka kepada Tuhan, mendurhaka kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita ada di luar Tuhan, kita tidak mengerti rencana Tuhan, sehingga disitulah kita terperangkap dengan tipu daya, tipu muslihat daripada roh-roh jahat di udara. Untung loh kita ada dalam Tuhan, sehingga oleh hikmat salib, oleh salib kita memiliki hikmat, sehingga oleh hikmat itu kita bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sehingga oleh hikmat ini juga kita tidak memberontak kepada Tuhan, tidak mendurhaka. Yang ketiga, hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging yang jahat. Itu bangsa kafir, bangsa yang di luar Tuhan. Hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging yang jahat. Puji Tuhan, saudara, orang yang hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging tidak akan memikirkan hal-hal, tidak akan memikirkan perkara di atas, perkara rohani. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 11 sampai 12. Efesus 2 ayat 11 sampai 12. Lihat kemudian bangsa kafir pada perikop berikutnya, perikop yang kedua pada pasal yang sama. Baca ayat 11 sampai 12. Dipersatukan di dalam Kristus. Terus, karena itu ingatlah ya, bahwa dahulu kamu hai bangsa kafir yang dahulu hidup jauh dari Allah, bukan bangsanya Allah. Terus, sebagai orang-orang bukan Yahudi, nah itu bangsa kafir. Terus, yang disebut orang-orang tak bersunat, terus oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, Terus? yaitu sunat lahiriah yang Ya. dikerjakan oleh tangan manusia. Terus, Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tanpa Kristus tidak termasuk warga Israel, tidak termasuk warga Israel. dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Terus, Tanpa pengharapan, tanpa pengharapan, dan tanpa Allah di dalam tanpa dunia. Allah di dalam dunia. Puji Tuhan. Saudara yang dahulu hidup jauh dari Allah, itulah bangsa kafir tadi, disebut orang-orang yang tak bersunat.
ayat 11 tadi disebut orang-orang yang tak bersunat. Berarti belum mengalami penanggalan akan tubuh yang berdosa. Sama dengan masih hidup menurut tabiat-tabiat daging. Tabiat daging itu belum tanggal, berarti masih menuruti tabiat-tabiat daging. Itu kehidupan yang tak bersunat. Kemudian keadaan dari bangsa kafir yang kedua, dalam ayat 12 di sini dikatakan waktu itu kamu titik 2, 1 tanpa Kristus, 2 tidak termasuk kewargaan Israel, 3 tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, 4 tanpa pengharapan, 5 tanpa Allah di dunia ini. Tanpa Allah di dalam dunia ini. Maka kalau kita perhatikan Mazmur pasal 10, orang fasik berkata dengan batang hidungnya naik ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tanda seru. Kemudian orang fasik berkata Allah tidak ada. Itulah di dalam seluruh pemikiran bangsa kafir, bangsa yang di luar Tuhan. Sehingga identik dengan kesombongan. Kalau bangsa kafir, kalau berkata-kata dengan menaikkan batang hidung, itu menunjukkan bahwa dia itu orang sombong. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Boleh kita lihat dulu lebih jauh. Mazmur 10. Bangsa di luar Tuhan, lihat. Ya, baca. Ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Ya. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Terus. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Terus. Dan orang yang loba mengutuki dan menista. Ayat 4, lihat ya, bangsa kafir. Terus. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Ini orang yang tidak mengenal Allah. Terus. Allah tidak akan menuntut. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikiran. Itulah seluruh pemikiran daripada bangsa kafir. Allah tidak, mereka berkata dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pemikiran mereka. Identik, singkatnya, bangsa kafir itu identik dengan kesombongan. Setiap kali berbicara selalu disertai dengan menaikkan batang hidung. Selain itu mereka loba, serakah, tamak. Itu saja orang bangsa di luar Tuhan. Identik dengan sombong, identik dengan loba, serakah, tamak. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Itulah bangsa kafir. Tetapi rupanya Tuhan memperhatikan orang mati dan orang hidup dengan kasih setia, dengan segala kerelaan hati Tuhan. Bukan terpaksa menyatakan kasih setianya. Rupa-rupanya Tuhan memperhatikan bangsa yang orang yang mati. Tuhan memperhatikan Rut. Padahal kalau kita lihat tadi keadaan bangsa kafir di luar Tuhan, memang harus mati. Tapi rupa-rupanya Tuhan masih memperhatikan orang yang mati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dari apa yang sudah terima dari Tuhan, ini pelayanan kasih yang berisi pemberian ini, tentu kita harus mengucap syukur yang dalam kepada Tuhan. Mengucapkan terima kasih kepada Tuhan setinggi-tingginya. Karena Tuhan sudah menyatakan kasih setianya dengan segala kerelaan kepada orang yang mati. Bukan saja kepada bangsa Israel, orang yang hidup itu. Itu kalau kita perhatikan Efesus pasal 4. Dia turun ke dunia orang mati. Kemudian dia bangkit dan naik untuk membawa tawanan-tawanan. Sebab mengapa? Dia juga sekaligus memberikan 5 jabatan bagi pekerjaan pelayanan, bagi terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.
Ayo belajar semakin dewasa untuk mengucap syukur karena Tuhan telah memperhatikan orang mati dengan kasih setia dengan segala kerelaannya, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang tentang orang hidup. Yang hidup menunjuk bangsa Israel. Keluaran 7 ayat 4. Ayo cepat. Demikian firman Tuhan. Keluaran pasal 7. Ya, silakan. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, Ya. maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir, Ya. dan mengeluarkan pasukanku, Mengeluarkan pasukanku, 1, umatku 2. orang Israel, Ya, terus? karena Mesir, Ya. hukuman yang berat. Bangsa Israel disebut dengan 1 pasukan Tuhan, 2 umat Tuhan. Bangsa Israel disebut dengan 1 pasukan Tuhan, 2 umat Tuhan. Selanjutnya mari kita simak kedua hal tersebut. Tentang pasukan Tuhan. Keterangan pasukan Tuhan. Pasukan Tuhan sama dengan tentara Tuhan yang kuat. Pasukan Tuhan sama dengan tentara Tuhan yang kuat. 2 Timotius, lihat tentara Tuhan, Laskar Kristus dalam 2 Timotius. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan ayat 4, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Panggilan untuk ikut menderita. Ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Tentara Tuhan, Laskar Kristus sama ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang, Ya. tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, Ya. supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Puji Tuhan. Tentara Tuhan yang baik tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Amin, saudaraku. Saat kita tentara Tuhan yang baik tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, tidak pusing soal masa depannya, tidak pusing soal penghidupannya, tidak pusing dengan perkara lahiriah, tidak pusing dengan yang lain-lain. Sehingga dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Komandan berarti kata dasarnya komando yang memberi perintah. Ayo belajar kita untuk menyenangkan hati Tuhan dalam setiap perintah-perintah yang dinyatakan kepada kita. Itu tanda bahwa kita tentara Tuhan yang kuat. Tidak pusing soal ini dan itu. Tidak pusing soal penghidupan. Tidak pusing dengan bisnis. Tidak pusing perkara lahiriah. Untuk menyenangkan hati komandannya. Komandan, kata dasar komando. Yang memberi perintah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Roma 8. Roma 8 ayat 31 bagian B. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Jika Allah di pihak kita, Jika Allah di pihak tentara Tuhan, terus siapakah yang akan melawan kita? jika Allah berpihak kepada Laskar Kristus, siapa yang akan melawan kita? Bangsa Israel disebut tentara Tuhan yang kuat. Setiap kali bangsa Israel maju berperang melawan musuh, Allah selalu berkata, jangan takut. Sebab aku berperang ganti kamu. Itu sebabnya tentara Tuhan yang baik tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupan, soal perkara lahiriah, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Karena kalau Tuhan di pihak tentara Tuhan, siapa yang melawan tentara Tuhan? Sebab Tuhan selalu berperang ganti kita. Percaya saja. Itu saya alami, saya rasakan sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, Ya. kita lebih daripada orang yang menang. Dalam semuanya itu, tentara Tuhan lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Terus. Oleh Dia yang telah Karena Tuhan mengasihi Laskar Kristus.
Masa Tuhan tidak mengasihi tentaranya? Puji Tuhan. Perjuangan kita, tapi perlu untuk diketahui, perhatikan dulu ke sini, perhatikan sini. Perjuangan kita bukan melawan darah melainkan roh-roh jahat di udara dengan segala tipu dayanya. Sebab itu Tuhan Yesus dia tidak terperangkap dengan tipu daya, tipu muslihat, tipu daya dari iblis setan. Andai kata Yesus membalas kejahatan dengan kejahatan, maka gagallah rencana Allah. Itu sebabnya kalau kita perhatikan dari proses penyaliban itu dimulai dari Taman Getsemani sampai berakhirnya Yesus disalib. Tidak satu kata pun yang keluar dari mulut Allah, dari mulut Yesus untuk menyatakan sesuatu pembalasan. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Andai kata Yesus membalas kejahatan dengan kejahatan, gagal rencana Allah. Karena perjuangan kita bukan melawan darah daging, bukan melawan orang Yahudi, tentara Romawi, tetapi melawan tipu muslihat daripada roh jahat di udara. Amin. So itu Yesus berkata, saya ini kan bisa menurunkan berlaksa-laksa pasukan untuk matikan kamu. Tapi kalau dia lakukan, terperangkap dengan tipu daya daripada roh jahat di udara. Jadi kalau ada satu dengan yang lain, berjuang melawan sesamanya, ini Kristen keliru. Dia bukan tentara Tuhan. Jadi kalau saudara benci kepada saya atau sebaliknya saya benci kepada saudara, saudara keliru, saya keliru sebagai tentara Tuhan, sebagai orang Kristen. Berarti bukan tentaranya Tuhan. Dapat dipahami saudara? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita harus tahu siapa yang harus kita perangi. Puji Tuhan. Ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maut, hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, 4, terus baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, yang sekarang 5, yang akan datang 6, terus atau kuasa-kuasa, kuasa-kuasa 7, baik yang di atas 8, di bawah 9, terus ataupun sesuatu makhluk lain, 10 makhluk lain, terus tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah terus yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. kuasa apapun tidak dapat memisahkan kita dari Kristus, karena kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Hal-hal yang harus diperhatikan ada beberapa poin. 1, jangan jatuh dalam penyembahan berhala. Amin, saudaraku. Jangan jatuh dalam penyembahan berhala. Sebab ketika bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala, menyembah patung anak lembu tuangan itu, di situ terjadi nyanyian berbalas-balasan. Sebab itu ketika Musa dan Yosua turun dari gunung itu, pertama-tama Yosua berkata kepada Musa, saya bunyi peperangan kedengaran di perkemahan bangsa Israel. Sang senior Musa berkata kepada sang junior yang masih minim pengalaman, bukan bunyi peperangan yang kudengar, tetapi bunyi nyanyian berbalas-balasan. Kalau bunyi nyanyian berbalas-balasan, diserang, balas lagi menyerang, berarti tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Menunjukkan bahwa dia berada di bawah hukum Taurat. Kejahatan dibalas kejahatan, nyanyian berbalas-balasan. Ini hal-hal yang harus dihindari, diperhatikan oleh seorang laskar Kristus. Jangan jatuh dalam penyembahan berhala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Gagallah kita jadi tentara Tuhan. Padahal rencananya Tuhan kita mau dijadikan hamba Tuhan besar. Laskar Kristus besar, tentara Tuhan yang besar. Menangislah sebelum lebih jauh kita jatuh ke dalam nyanyian berbalas-balasan.
Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian hal-hal yang lain yang harus diperhatikan, yang harus dihindari oleh tentara Tuhan. Yang kedua adalah jangan jatuh dalam perzinahan. Seperti bangsa Israel, oleh karena nasihat Bileam ke Balak, akhirnya bangsa Israel jatuh dalam dosa perzinahan. Selain menyembah Baal Peor, jatuh juga berzina juga dengan perempuan-perempuan Moab. Hanya dengan itu satu-satu caranya bangsa Moab bisa mengalahkan bangsa Israel, karena bangsa Israel tentara Tuhan yang kuat. Akhirnya Bileam kasih nasihat demi keuntungan, meraup keuntungan besar. Nasihatnya adalah bangsa Israel disuruh, perempuan-perempuan Moab disuruh berzina dengan perempuan laki-laki daripada Israel. Nah, inilah yang tantangan-tantangan yang harus diperhatikan oleh para tentara-tentaranya Tuhan. Penyembahan berhala dan dosa kenajisan. Setuju Joshua? Bersyukur? Ya. Puji Tuhan. Saya berdoa, Gideon, engkau jadi tentara Tuhan yang kuat. Semua kita tentara Tuhan yang kuat. Perhatikan dua hal tadi. Penyembahan berhala dan dosa kenajisan. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian tentang umat Tuhan, tadi tentara Tuhan, tentang umat Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Singkat saja. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih, sama tanda sama dengan terus Imamat yang rajani. Tanda sama dengan Bangsa yang kudus. tanda sama dengan Umat kepunyaan Allah sendiri. ini. Kemudian Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. iya, terus Telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. puji Tuhan. Lihat, bangsa yang terpilih, tanda sama dengan imamat yang rajani, tanda sama dengan bangsa yang kudus, tanda sama dengan itulah umat kepunyaan Allah sendiri. Tugas mereka untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Karya Allah terbesar adalah salib di Golgota. Karya Allah terbesar adalah salib di Golgota. Jadi dimanapun Tuhan utus kita, senantiasa membawa berita pendamaian, membawa berita salib, berita pendamaian. Itu umat Tuhan, itu milik kepunyaan Allah. Jadi dimanapun kita berada, duduk dan berdiri, situasi kondisi apapun, tugas dari milik kepunyaan Allah untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar, membawa berita pendamaian. Itu saja, titik. Jangan bawa berita kerusuhan, keonaran, kelaliman. Bawalah berita pendamaian. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Wahyu 5 ayat 10. Baca. Dan kau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Mereka, ayat 9, anak domba telah disembelih, darahnya telah membeli mereka bagi Allah dan tiap-tiap suku, kaum, bahasa dan bangsa. Ayat 10, telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, terus Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Ya. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. puji Tuhan. Menjadi suatu kerajaan imam itu adalah merupakan suatu kedudukan yang sangat tinggi dan istimewa. Hargai itu. Hargai itu. Amin. Itu milik kepunyaan Allah. Kedudukannya sangat tinggi dan istimewa. Hargailah itu. Jangan buat dirimu rendah. Hargailah itu. Amin. Jangan buat dirimu rendah. Amin. Kedudukanmu sangat tinggi, istimewa, dikhususkan, spesial, istimewa. Hargai itu, supaya engkau dipakai Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah saudara, kita kembali membaca sampai di sini saja. Sebetulnya masih ada sedikit lagi,
tapi waktu jua yang membatasi kita. Tetapi saya berharap dari apa yang sudah kita terima, pelayanan kasih berisi pemberian ini, apapun yang kita terima, apa yang diberikan yang kita terima dari Tuhan, hargai itu, supaya ada ucapan syukur yang dalam, ucapan terima kasih kepada Tuhan setinggi-tingginya. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.